Rumah Sakit Angker, Part 2. Rumah Sakit Mardiwaluyo, Blitar. Rumah Sakit Baru Mardiwaluyo Blitar sudah pindah ke Jalan Kalimantan, Blitar. Namun bangunan lawas sampai tahun 2022 kemarin, kondisinya masih mangkrak dan menyimpan kisah seram. Awalnya, rumah sakit tua ini dibangun oleh Belanda pada tahun 1942. Setelah berdiri, terdapat 2 dokter asal Belanda yang bertugas di rumah sakit ini, yaitu Dr. Karl Boom dan Dr. Simco. Namun setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1949, rumah sakit ini dibuka untuk masyarakat umum. Kisah seram bermula ketika seorang suami istri yang sedang mengandung tua, jalan-jalan di malam hari sekitar Blitar dan mendapati sang istri darurat melahirkan. Akhirnya tanpa pikir panjang, sang suami langsung membawa ke rumah sakit terdekat. Tak ada yang janggal, sang istri langsung dibawa ke ruang persalinan oleh beberapa perawat di sana. Meski para medis tak jelas wajahnya dan tak ada percakapan, namun sang suami tak menaruh curiga. Bahkan, ketika suami bergegas meninggalkan istrinya sejenak untuk membeli keperluan di luar, suami merasa suasana rumah sakit seperti biasa. Di lokasi parkir pun tampak beberapa motor terparkir. Namun, alangkah terkejutnya dia ketika kembali ke rumah sakit itu. Keadaan sama sekali berubah, rumah sakit kembali ke wujud asalnya, yang kondisinya mangkrak, kosong, tak ada tanda-tanda kehidupan, seperti saat pertama datang. Kaget bukan main ketika tak didapatinya istri di ruang bersalin, malah ketemu di kamar mayat dengan kondisi istri yang menangis ketakutan. Untungnya, bayi lahir dengan selamat, meski dibantu persalinan oleh hantu dokter dan perawat di sana. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Rumah sakit ini sendiri pertama kali diresmikan dan dibuka pada tahun 1919. Sudah menjadi rahasia umum bahwa rumah sakit dengan bangunan tua ini menyimpan kisah misteri yang legendaris kengeriannya. Hal ini pernah dialami beberapa penunggu pasien dan security sendiri, terutama di bekas instalasi bedah umum dan sudah lama tidak digunakan. Beberapa orang pernah mengalami kejadian nahas di sana. Konon pernah seorang pemuda yang sedang menunggu temannya yang sedang kecelakaan saat mencari kantin rumah sakit dan tersesat di lorong gelap. Di lorong itu, suasana mendadak mencekam ketika tiba-tiba terdengar suara kekeh mengerikan memekak telinga. Terkejut dan spontan menengok sumber suara yang ternyata hantu kepala yang sangat mengerikan. Di lain cerita, dikisahkan, seorang pasien juga tak sengaja berada di sebuah instalasi kosong, sepi, dan gelap, hingga saat berjalan panik, dia tersandung sebuah benda yang ternyata seonggok badan tanpa kepala. Untungnya, orang itu masih bisa menyelamatkan diri dan bertemu security dengan pucat dan tergagap. Dia menceritakan tentang apa yang baru saja dialami, dan security itu membenarkan bahwa orang itu habis tersesat dari ruangan yang merupakan bekas instalasi bedah umum dan sudah tak digunakan lagi. Selanjutnya, senada dengan RSCM Jakarta yang masih aktif ini, kisah selanjutnya adalah dari Rumah Sakit Immanuel Bandung. Rumah sakit yang didirikan tahun 1900-an oleh seorang pendeta ini memiliki cerita mistis yang cukup menyeramkan dari para pengunjung maupun pekerja yang langsung mengalami kejadian horor. Tersebutlah seorang wanita yang melahirkan di sana pernah mengalami kejadian menakutkan. Suatu malam, dia mendengar gemuruh tandu pasien didorong cepat dengan rombongan orang yang menangisinya. Namun, karena terlalu lemah untuk beranjak dari ranjangnya, wanita itu hanya memperhatikan dari kejauhan di balik jendela kamarnya yang kelihatan tidak ada apa-apa. Karena penasaran, dia memastikan kejadian itu kepada suster jaga saat memeriksanya. Namun, jawabannya membuat terkejut wanita itu,
Karena memang ada pasien meninggal malam itu, namun langsung dibawa ke kamar jenazah yang lorongnya tidak melewati kamarnya. Juga tidak ada rombongan pelayat atau keluarga yang datang, seperti gambaran cerita wanita itu. Demikian kisah misteri dari 3 rumah sakit tua, 2 di antaranya masih aktif. Nantikan kisah-kisah misteri selanjutnya.